Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada tayangan video kali ini kita akan melanjutkan refleksi tema umum kita tentang parenting, yakni menjadi orang tua Katolik yang sejati. Pada tayangan sebelumnya kita sudah fokus mendalami bersama subtema prinsip dasar pokok dan syarat-syarat utama yang harus dipenuhi menjadi orang tua yang baik. Dan pada video tayangan kali ini kita akan melanjutkan refleksi kita dalam relasi dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Marilah kita langsung saja masuk pada subtema pembahasan kita ini. Semoga video ini berguna bagi Anda yang ingin memperdalam pengertian dan praktek Anda sebagai orang tua dalam keluarga Anda. Selamat menyaksikan video ini sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, syarat mutlak yang perlu disadari oleh orang tua adalah bahwa orang tua Katolik yang baik harus sepakat bersama-sama bahwa suami dan istri bersama-sama mencintai anaknya. Di balik pernyataan ini adalah kenyataan bahwa kita sering mendengar pengakuan bahwa anak adalah hasil sempurna atau fotokopi kedua orang tuanya. Artinya, apa yang diajarkan dan dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya itu melekat kuat dalam pribadi mereka, sehingga mereka menjadi dewasa, hingga mereka menuruni semua itu. Maka baik dan jeleknya orang tua bisa dilihat dari anak-anak mereka. Seorang anak menjadi pribadi sejak bersatunya sel telur dan sperma. Mereka bukan lagi dua, tetapi telah menjadi satu daging. Kesatuan dua pribadi pria dan wanita menjadi satu tubuh yang melahirkan seorang anak adalah buah kasih mereka berdua. Dia adalah hasil perpaduan cinta yang mereka berdua satukan dalam perkawinan. Maka dalam pendidikan anak, mereka berdua harus mencintai sebagai dasar utamanya. Mencintai anak harus sudah dimulai sejak di kandungan ibu, bukan ditunggu sampai dilahirkan. Cita-cita dan masa depan anak sudah harus Anda berdua pikirkan dan rencanakan. Mau jadi apa anak ini nantinya? Itu perlu direncanakan dan dibicarakan bersama. Siapkan apa yang bisa disiapkan sekarang ini juga perlu dilakukan. Banyak pengetahuan bisa kita timba dari berbagai sumber dalam hal ini. Internet dan buku adalah sumber informasi yang paling lengkap. Sejak anak dalam kandungan dan sampai usia 5 tahun pertama dalam hidup anak-anak adalah kunci strategi pendidikan dan pribadi anak. Iman dan cinta orang tua memegang peranan penting dalam mendidik anak-anak. Anak-anak perlu cinta dan dicintai
bukan dijamin dan diiming-imingi harta kekayaan. Dan harus diingat bahwa eksistensi dan fungsi orang tua tak pernah dapat diganti oleh siapa dan apapun. Sebaik-baiknya dan sepinternya seorang yang disebut babysitter tidak bisa mengganti alih dan mengambil peran orang tua. Orang tua adalah segala-galanya, yang utama dan pertama dalam pendidikan anak. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ahli pendidikan moral Robert Cox mengemukakan bahwa kecerdasan moral anak termasuk di dalamnya watak, iman, dan tata nilai dipengaruhi oleh keluarga asal, the family origin. Nilai yang diharapkan adalah nilai sejati yang punya sifat universal, seperti misalnya nilai cinta kasih. Hal ini adalah nilai-nilai langgeng yang terus diperjuangkan dalam pendidikan anak. Kecerdasan moral juga berarti kemampuan anak mempertimbangkan yang baik dan dari yang buruk, serta sanggup menentukan pilihan untuk memilih dan melakukan yang baik. Inilah yang dibutuhkan oleh anak, bahwa anak butuh orang tua dan teman bermain, bukan butuh barang permainan. Banyak orang tua lupa bahwa hal ini merupakan pikiran yang memberi jaminan apa yang dibutuhkan. Mereka membutuhkan itu, misalnya barang dan uang sudah lebih dari cukup. Kehadiran cinta dan iman orang tua sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Banyak contoh kasus yang terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana anak yang kurang mendapat kasih dan pelukan orang tuanya menjadi problematis dalam hidupnya setelah dewasa. Dia kurang pelukan cinta dari orang tuanya. Perkembangan kepribadian perlu stimulus dan respon dari pribadi lain. Soal mainan mungkin dapat menstimulus, tetapi tidak dapat merespon. Perlu diingat bahwa interaksi dengan baik tidak selalu dan tidak perlu berjalan lurus dan mulus. Friksi dan resistensi boleh saja terjadi. Bahkan malah sangat baik kalau itu terjadi, karena akan membantu anak dalam perkembangan hidup dan moralnya. Penolakan terhadap anak dapat berakibat fatal dalam hidup si anak. Penting meminta maaf kepada anak bila menyakiti hatinya. Bila secara langsung belum dapat melakukan itu karena gengsi, dilakukan waktu anak tidur. Jangan sampai mereka merasa menjadi orang tua, tidak pernah merasa minta maaf kepada anaknya. Anak akan belajar dari teladan orang tuanya. Komunikasi orang tua dengan anak di dalam luar kandungan terjadi dalam rasa, bukan lewat indera. Komunikasi rasa lebih akurat dan tepat daripada dengan indera. Akhirnya, hal yang paling maha penting, mengusahakan agar terjadi komunikasi cinta dan iman antara orang tua dan anak. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah satu aspek penting yang harus disadari oleh orang tua.
namun menjadi lebih penting lagi bila diwujudkan dalam proses menjadi orang tua Katolik yang baik. Banyak orang tua kita sudah mempraktekkan kebenaran dari prinsip dan aspek-aspek ini. Anak yang sungguh dicintai oleh orang tuanya akan tumbuh menjadi anak yang baik, bermoral, dan berpendidikan. Sebaliknya, yang kurang mendapat iman dan cinta dari orang tuanya akan menjadi anak yang bermasalah. Masih banyak hal perlu kita bahas bersama dalam tayangan ini. Apalagi judulnya adalah khusus yang menyertai di belakang orang tua yang adalah Katolik. Banyak nilai-nilai khusus yang kita gali bersama. Kita ingat bahwa anak-anak kita yang kelak menjadi pewaris segalanya dari hidup kita. Inilah fokusnya. Jelek dan baiknya masa depan dunia ini juga sangat tergantung bagaimana kita mendidik mereka menjadi manusia yang beradab dan beriman. Akhirnya, selamat dan terima kasih atas perhatian Anda telah menikmati tayangan ini sampai tuntas. Dan terimalah salam kasih saya, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.